Oke, gue mungkin mau mulai produksi video ini tanggal 18 Februari, hari pertama puasa, dan secara ironis, 私ね、手術するの。2月18日。ini juga tanggal yang bikin patah hati wibu abad pertengahan. Jujur aja gue masih trauma sama anime ini, tapi gue paksa buat rewatch. Dan setelah gue nonton ulang, baca dan mikirin diskusi orang-orang, dan bener-bener perhatiin, gue sadar akan satu hal. Anime ini hampir sempurna kalau menurut gue. BTW anime ini dirilis tahun 2014, tapi kalau misalkan mau lu taruh di standar anime tahun 2026, menurut gue masih aman-aman aja dan masih bagus juga buat dilihat gitu. Nggak kayak One Punch Man, ketinggalan evolusi. Dan gue nggak bakalan bahas soal hype doang, soal sedih-sedihan doang, melainkan gue bakalan bahas kenapa anime ini bisa bagus, rapi, tapi juga berkesan banget gitu menurut gue. Kita bakalan masuk ke aspek yang pertama, yaitu plotnya dulu. Kalau kita ngomongin anime romance, biasanya ada dua tipe. Yang pertama, pacaran dari awal, terus fokus ke kehidupan setelah jadian, kayak waifu rambut pink, anime Impossible Trend, atau juga waifunya Eka-kun. Selain itu ada juga tipe yang kedua, yaitu PDKT panjang, terus tarik ulur kayak main tarik tambang, dan jadian di ending cerita kayak anime cosplay, si pendek dan si tinggi, dan anime Maikiza tentunya. Tapi anime ini lain, justru bukan dua-duanya. Plot utamanya bukan mereka jadian atau enggak, tapi cinta yang kayak obat, pahit tapi bikin sehat. Ceritanya itu tentang Arima Kosei, jenius piano klasik yang trauma main piano karena ibunya meninggal. Tapi masalahnya bukan cuma ibunya meninggal, tapi juga Kosei dieksploitasi sejak kecil. Kasian, jadi anak romusa. Main pianonya harus sempurna, ritme sama partitur sama ekspresi gak boleh salah. Kalau ada yang salah, disabet pakai sendal. Gila emang maknya. Yang bikin Kosei ngerasa kalau musik bukan lagi cara buat ngungkapin perasaan dia, tapi sebagai hukuman. Sampai akhirnya di kelas 3 SMP, dia disuruh Tsubaki, yaitu teman masa kecil dia, buat ngenalin Watari, yang kebetulan teman masa kecil Kosei juga, dengan temannya Tsubaki yang bakalan jadi trauma terberat wibu pertengahan, yaitu Miyazono Cicak. Maksud gue Miyazono Kaori, seorang violinis yang mainnya bebas, emosional, bahkan kadang salah secara teknis, tapi penyampaian musiknya selalu berhasil, dan justru di situ letak keindahannya. Kaori ngajak Kosei jadi pianis pendamping, dan sejak itu pelan-pelan trauma Kosei mulai sembuh. Kalau gitu, romansnya di mana bang? Romansnya bukan di kata I love you, aku cinta kamu, aisteru atau sebagainya, tapi fakta bahwa Kaori selalu ada di samping Kosei buat bikin dia ngerasa hidup lagi. Yang dari awalnya hidup segan mati tak mau, jadi mulai ada semangat buat hidup, walau dikit. Dan gua ngerasa justru itu definisi dari romantis itu sendiri. Kalau misalkan kalian bingung apa yang gua ungkapin, ya kalian bisa langsung datengin episode 22. Di situ dijelasin juga, dan tolong interpretasi sendiri gitu ya. Ya intinya kalau interpretasiku sih itu kelihatannya kayak cukup romantis gitu. Terus lanjut ke aspek yang kedua, itu ada visual. Seperti yang gue bilang sebelumnya, visual anime ini itu bagus banget. Gerakannya juga halus. Dan color paletnya itu aku suka, karena color paletnya itu gak terlalu kontras, tapi juga gak pucat kayak warna pastel. Jadi kesannya kayak balance gitu. Dan warna di anime ini itu lumayan penting, karena warnanya secara gak langsung juga ikutan bercerita. Karena dunia Kosei awalnya itu monokrom, kayak lagunya Tulus, dingin dan sunyi. Dan Kaori datang sebagai warna, cahaya yang melambangkan harapan baru buat Kosei. Kalau detailnya gimana bang? Lumayan kelihatan kok, saking detailnya mereka bikin muka. Muncul meme cicak yang ngasih makan kucing dari episode 1 animenya. BTW gue liat-liat ini anime juga pakai CGI, tapi CGI-nya itu nyatu banget sama environment yang ada di sekitarnya, kayak mungkin background atau sebagainya. Dan yang bikin gue lebih kagum lagi, mereka itu bikin gerakan jari sesuai sama tuts, dan timingnya juga sinkron sama musik yang dimainin. Itu gila, gue nggak tahu One Pictures lagi mabok apaan pas bikin anime. Tapi seriusan, ini niat banget. Dan ya langsung aja kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu audio. BGM-nya sih standar-standar aja ya, sesuai sama suasana yang emang lagi ada di animenya. Misal, kalau suasananya seneng, lagunya seneng. Kalau suasananya sedih, lagunya sedih. Kaori pingsan, gak ada BGM-nya. Punchline banget emang, bikin kita sebagai penonton mikir, sebenarnya ini lagi ada apa sih? Referensi musik klasiknya juga bukan pajangan gitu. Ada Chopin, Beethoven, Sainz. Gue nggak tahu gimana introduksi yang benar. Setiap lagu yang ada di sini tuh dipilih buat ngewakilin kondisi mental karakternya.
Dan setelah gua nonton detail kecil dari anime ini di channelnya Megane Sensei, ternyata ada satu detail yang gila banget. Masalahnya audio yang mereka pakai itu ada salah satu yang kalau kalian jeli ya, itu jadi semacam countdown buat kematiannya Kaori. Yang artinya dari awal anime ini udah ngasih tahu endingnya bakal kemana, dan mereka tetap jalanin itu. Gila nggak? Kalau kata gue sih ya itu gila. Kejam nggak? Ya itu juga kejam gitu. Tapi apakah itu indah? Itu absurd banger. Lalu, kenapa anime romance ini jadi anime romance yang kalau menurut aku sendiri itu yang terbaik? Karena Kaori dari awal itu tahu dirinya sakit. Dia tahu waktu yang bakalan tersisa itu udah nggak lama gitu, tapi tetap milih datang ke hidupnya Kosei. Bukan buat diselamatkan sama si Kosei, tapi buat menyelamatkan Kosei itu sendiri. Cintanya Kaori itu bukan memiliki Kosei, tapi biar Kosei bisa hidup bahkan tanpa dia yang selalu ada di sisinya di saat Kosei lagi terpuruk. Kurang lebih anime ini punya plot yang rapi, visualnya penuh simbolisasi, dan juga audionya juga bercerita gitu. Minusnya ada nggak bang? Banyak sih sebenarnya. Yang kayak salah satu contohnya itu monolognya itu jujur kebanyakan gitu, dan kesannya itu kayak diulang-ulang. Komedinya juga slapstick yang bikin joke-nya itu jadi kering gitu. Tapi seenggaknya nggak kayak si Kanoko yang bikin lu mikir Rasanya kok sama semua ya? Tapi jujur ini salah satu anime romance yang nggak ngemis air mata, tapi tetap bikin lo hancur. Bahkan sampai ada tren di internet. Singkat aja, di anime ini siapa yang bakal meninggal. Dan mungkin itu alasan kenapa anime ini susah buat dilupain. Buat kalian yang mau nonton, judul animenya ada di judul video. Dan lagian siapa juga yang nanya gitu, gue yakin lu juga pada tahu lah. Rating dari gue sendiri itu 10/10 atau masterpiece di My Anime List. Buat yang mau nonton, siapin tisu, mental, dan hati yang siap diremukin gitu. Dan itu aja sih dari gue, sampai jumpa di minggu selanjutnya kalau gue upload.